Seperti yang kita tahu semua, bahwa Mes Hilgers adalah salah satu nama dari dua calon anyar penggawa timnas kita yang saat ini proses naturalisasinya akan sedikit lagi rampung. Tapi sebelum kita melihat Mes Hilgers secara resmi dapat membela timnas, alangkah baiknya kita berkenalan sedikit lebih jauh dengan Mes Hilgers ini. Apakah ia akan berhasil masuk dalam skema permainan Sintayong? Atau proses naturalisasinya akan berujung sia-sia? Maka dari itu, di video kali ini kita akan mencoba mengenal lebih jauh Mes Hilgers. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah membuka video ini. Semoga kalian semua berada di kondisi yang sehat dan selalu berbahagia. Mes Hilgers, sebuah nama yang belakangan ini santer terdengar di telinga pecinta sepak bola, khususnya pendukung timnas Indonesia. Saya yakin ini semua berasal dari postingan Pak Erick Thohir yang membagikan foto dirinya bersalaman dengan Mes Hilgers dan Eliano Reinders pada beberapa waktu yang lalu. Karena ya, seperti biasanya ya, jika sudah ada foto salaman dengan Pak Erick, itu artinya siapapun pemain diaspora itu sudah hampir dipastikan akan memperkuat timnas. Menaturalisasi pemain diaspora memang menjadi salah satu hal yang paling gencar dilakukan di era Pak Erick Thohir ini. Dan Mes Hilgers adalah salah satu pemain yang berada di sana. Kali ini kita akan coba melihat sedikit dari mana sebenarnya asal darah Indonesia yang mengalir di tubuh Mes Hilgers. Meski lebih dikenal dengan nama Mes Hilgers, ternyata ia juga menyematkan nama Tembong di bagian belakangnya. Tembong adalah sebuah marga khas yang biasanya digunakan oleh masyarakat Manado. Nama marga tersebut semakin memperjelas darah Indonesia yang mengalir dalam diri Mes Hilgers. Berbicara tentang asal-usulnya, Mes mengungkapkan bahwa nilai-nilai khas Indonesia sudah diterapkan kepadanya selama besar di Belanda. Saat ia memutuskan untuk memilih timnas Indonesia, pihak keluarga pun merasa sangat bahagia atas hal tersebut. Mes Hilgers merupakan bek tangguh kelahiran 13 Mei 2001 yang saat ini membela FC Twente dan bermain di kasta tertinggi Liga Belanda atau disebut Eredivisie. Hilgers menimba ilmu di Akademi FC Twente pada 2011 silam, sampai pada akhirnya di 2020 ia berhasil menembus skuad utama. Saat ini Hilgers menjadi andalan di lini belakang FC Twente. Ia tercatat sudah memainkan 101 penampilan untuk klubnya dengan menyumbang 3 gol dan 1 assist. Ternyata sebelum membela timnas Indonesia, Hilgers juga pernah bermain untuk timnas Belanda U21. Sebelum santer terdengar pada akhir-akhir ini, sebetulnya nama Mes Hilgers sudah sempat menarik perhatian pada 2 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2022, di mana pada saat itu PSSI pun mencoba menaturalisasinya bersama 3 pemain yang lain, yaitu Kevin Dix, Sandy Walsh, dan juga Jordi Amat. Betul dibatalkan, namun bukan hasil dari pembicaraan pada rapat tadi, ujar Hasani, salah satu esko PSSI kepada bola.net. Jika proses naturalisasi Mes Hilgers dan Kevin Dix gagal, maka proses Sandy Walsh dan juga Jordi Amat berhasil berjalan dengan mulus dan berhasil. Jadi kami memang menunggu 4 pemain, tapi Hilgers dan Dix sampai hari ini dan tadi sebelum rapat, keduanya belum memutuskan iya atau tidak, ucap Bapak Hasani lagi. Akhirnya, kami mengambil keputusan untuk drop karena keduanya masih ragu-ragu untuk dinaturalisasi, tambahnya. Jadi menurut PSSI, alasan yang membuat Mes Hilgers ini gagal atau batal dinaturalisasi 2 tahun yang lalu adalah karena faktor orang tuanya yang tidak memberikan restu. Tapi ternyata alasan itu dibantah oleh Mes Hilgers secara langsung. Mes Hilgers membantah kabar alasan tersebut melalui sebuah wawancara dengan Elf Football. Pada saat itu, ia mengatakan bahwa alasan itu tidak benar adanya dan dia pun mengkonfirmasi bahwa masih ada kans untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Dan ternyata benar saja ya, masa depan itu sudah tepat ada di depan mata kita. Proses naturalisasi Mes Hilgers untuk saat ini sudah hampir selesai.
Messi Hilgers menunjukkan performa yang mengesankan sebagai bek tengah FC Twente. Pada kualifikasi Liga Champions 2024-2025, ia tampil penuh dalam 2 pertandingan dengan total 180 menit dan mencetak 1 gol dan juga mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Champions. Gol tersebut dicetak pada saat melawan Red Bull Salzburg pada 14 Juli 2024. Di era divisi, Hilgers telah bermain dalam 58 pertandingan dengan total waktunya sekitar 4.442 menit. Rata-ratanya adalah 76 menit per pertandingan. Statistik ini menunjukkan konsistensi dan kepercayaan pelatih terhadapnya. Selama musim 2024-2025, Hilgers mencatat 2 tackle berhasil, 5 pelanggaran, dan 9 pemulihan bola atau intercept ya mungkin. Hilgers juga aktif dalam distribusi bola. Tercatat ada 104 umpan sukses dengan akurasi mencapai 89,7%. Statistik ini menunjukkan bahwa kemampuan bertahan juga kemampuan menyerang Hilgers ini sangat seimbang. Berbicara tentang nilai pasar ya, Messi Hilgers memiliki nilai pasar yang tidak main-main ya teman-teman. Bahkan nilainya melampaui jumlah dari skuad 3 negara ASEAN, yaitu Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand. Level Messi Hilgers ini memang berada sedikit di atas dari pemain keturunan Belanda lainnya yang berada di skuad timnas saat ini ya. Jadi tidak heran jika nilai pasarnya begitu tinggi. Jika kita melihat dari situs Transfermarkt, maka di sana akan terlihat nilai pasar Messi Hilgers ini mencapai 121,6 miliar. Ini merupakan harga tertinggi dirinya sejak karir profesionalnya bersama FC Twente pada 2020 yang lalu. Nilai pasar tersebut akan membuat Messi Hilgers menjadi pemain Asia Tenggara termahal jika nanti sudah resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Dengan fakta itu juga akan membuat nilai keseluruhan skuad Garuda menjadi sangat-sangat mahal. Belum lagi di samping kehadiran Messi Hilgers, kita juga tidak akan pernah melupakan bahwa ada sosok Eliano Reinders, adik dari Tijani Reinders, seorang bintang AC Milan dan juga bintang timnas Belanda yang juga akan segera bergabung bersama timnas kita. Kehadiran Messi Hilgers di lini pertahanan timnas tentu saja membuat persaingan untuk menempati skuad utama tim Garuda menjadi sangat panas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa selain Messi Hilgers, banyak sekali nama-nama besar yang tersedia di timnas kita. Contohnya ada J.H. pemain yang bermain untuk klub Serie A, klub atau kasta tertinggi Liga Italia itu yaitu Venezia, dan penampilannya sangat luar biasa ya. Sampai video ini dibuat, match terakhir Venezia pada saat menghadapi AC Milan. Walaupun skor akhirnya Venezia harus kalah 4-0, tapi di sana di pertandingan tersebut rekor atau performa dari JHS ini sangat luar biasa ya. Selain JHS juga ada nama Justin Hubner, seorang back yang sangat Spartan, selalu bermain dengan luar biasa, yang saat ini bermain di salah satu klub Liga Inggris yaitu Wolverhampton, dan di sana pun ia ditunjuk sebagai kapten tim ya, dan itu menjadi alasan yang sangat kuat mengapa Justin Hubner ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan selain JHS serta Justin Hubner, kita juga tidak bisa mendiskreditkan atau meninggalkan satu sosok atau satu nama, siapa lagi kalau bukan Rizky Ridho. Walaupun dia bermain di Liga 1 Indonesia, tapi performanya tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi jika kalian masih ingat ya, bagaimana performa dia saat menghadapi Australia kemarin. Di situ kalian bisa lihat bahwa Rizky Ridho seperti bukan berasal dari Liga 1 Indonesia. Ia sudah seperti berada di level yang sama bersama JHS maupun Justin Hubner. Sangat luar biasa ya. Selain persaingan, kehadiran Messi Hilgers di lini pertahanan timnas kita tentu saja memperkuat kedalaman skuad kita ya. Yang mana hal ini memang sangat penting ya, mengingat rentannya pemain belakang mendapatkan kartu lalu harus absen di laga berikutnya. Dengan banyaknya pemain belakang di skuad kita dengan level yang sama, tentu saja ini akan membuat kita tidak usah khawatir ketika ada satu atau dua pemain yang harus absen nantinya. Sampai video ini dibuat, proses naturalisasi dari Messi Hilgers dan juga Eliano Reinders masih terus dilakukan.
dan sebentar lagi sepertinya akan segera rampung. Kita bisa doakan saja yang terbaik. Semoga nanti pada saat melawan Bahrain dan Cina di Oktober nanti semuanya bisa bergabung dan langsung memberikan kontribusi terbaik bagi timnas. Oke, segini aja konten kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bye.